kita menunggu yang lain, tapi kita sambil ulas lagi kali ya Mas Bani. Jadi tadi yang kita ngobrol nih sama Mas Bani Hmm? soal 17-an itu kan ternyata kan kalau aku kan taunya 17-an itu kan identik dengan namanya upacara bendera, terus abis Hmm. upacara bendera itu biasanya kita kan lomba nih, Hmm. lomba lomba-lomba gitu. Nah, ternyata tuh ya itu yang aku baca dan baca-baca di browsing di internet itu ternyata tuh ada tradisi bancaan alias kayak 17 Agustus apa sih selain upacara bendera dan lomba ternyata tuh beberapa orang mungkin di daerah Jawa kali ya ini karena aku baca di daerah Jawa bikin semacam bancaan atau bikin nasi berkat yang dibagi-bagiin ke tetangga atau lingkungan sekitar kayak gitu. Nggak apa-apa nih Mas Erando kayaknya nggak bisa join, nggak apa-apa kita aja ngobrol-ngobrol santai lah Mas Hmm. Bani. Jadi kalau Mas Yoi. Mas Ariando mau join boleh nggak apa-apa aja. Nah abis itu tadi kan balik lagi ke tradisi bancaan yang tadi Mas Madi bilang bahwa tradisi bancaan atau kita bikin nasi berkat itu adalah dengan tujuan adalah mendoakan para tokoh pahlawan ternyata ya Mas ya di Hmm. apa sih tradisi bukan ritual sih mungkin tradisi aja dari beberapa daerah. Nah terus abis itu tadi kita ngomong soal tokoh pahlawan yang memang ternyata tuh ada beberapa yang melakukan laku spiritual ternyata ya Mas ya. Tadi kan udah diceritain juga sama Kang Syarif kalau ternyata tokoh-tokoh pahlawan zaman dulu entah tokoh pahlawan sih entah tokoh pahlawan atau orang-orang zaman dulu yang laku spiritual tuh kenceng zaman dulu karena ternyata bermanfaat untuk menjernihkan pikiran seperti yang tadi Mas Bani bilang juga kan ternyata manfaat kayak laku spiritual tirakatan atau sakti gitu ternyata untuk kita tuh tercerah untuk mendapatkan apa tadi Mas biar apalagi nih Mas tadi kan tercerahkan apalagi tadi ya manfaat Tercerahkan, terus kesadaran kita meningkat, oh iya terus jernih juga di pola pikir, perilaku kita jadi jernih gitu. oke oke nah kayak gitu kan terus tadi apa lagi nih udah ngomongin toko terus laku spiritual kayak gitu nah apa lagi nih eh udah nah abis itu kalau kan ini kan aku tuh baca-baca ya nih Mas Bani kalau ternyata tuh kayak contoh kita ambil contoh nih Bung Karno gitu kan. Aku tuh baca-baca ya di internet. Aku nggak tahu nih kalau correct me if I wrong. Kalau misalkan ada yang salah, teman-teman boleh ya diklarifikasi atau dibantu benerin. Jadi aku baca kalau ternyata tuh Bung Karno itu tuh mirip sama salah satu tokoh wayang namanya Wisang Geni. Kita tidak ngomongin soal dia dari mana, tapi lebih ke karakternya dia aja ternyata mirip sama Bung Karno yang dimana dia berani terus tegas orangnya karena kan pas banget kan dulu sama sifat apa sikapnya Bung Karno di mana dia orangnya berani terus orangnya tegas juga terus walaupun ada penjajahan sebagainya beliau itu tuh nggak pernah takut apa kayak maju terus gitu tanpa ada rasa takut. Nah kalau dari Mas Bani sendiri itu ada nggak sih Mas kayak tokoh pewayangan atau tokoh wayang yang relate sama spirit kemerdekaan? Kalau untuk spirit kemerdekaan ya ada beberapa seperti tokoh-tokoh wayang itu pasti ada karena ini manusia itu mesti punya contoh untuk mulai gemah lagi. Ya udah nggak apa-apa Jadi lanjut aja Mas. ya, Delay lagi ya. ya, jadi manusia mesti punya contoh atau figur yang bisa dicontoh itu wajar. Hmm. Ada contohnya nggak Halo. sih Mas yang Mas Bani tahu? Apa? Mas Bani tahu ada nggak tokoh wayang yang Mas Bani tahu yang identik dengan spirit kemerdekaan contohnya tokoh wayangnya? eh Basukarna itu juga ada karena dia gigih, terus dia jiwa kesatria. Ada lagi nggak Mas?
Aku lupa namanya, tapi itu ada di seratnya Mangkunegara keempat kalau nggak salah. Oke oke oke. Kalau Mas Ariando dengar nggak nih Mas suaraku? Walaupun menggema. Dengar. Dengar, Tapi agak oke. gini sih. Walaupun memang kecil tapi aku dengar suaranya sih. Nah, Mas Ariando tadi kan aku tadi kan sempet nanya tapi kayaknya suaranya kecil banget kan. Nah, kalau sekarang nih aku nanya nih agak lumayan dengar walaupun kecil. Tadi ngomongin soal bancaan si Bekat di daerahnya Mas Ariando ada ya? Ternyata tadi ya. Ada. Ada juga Oh, sih ada. namanya Nah, bancaan sama barian sama. oh, oke oke. Nah, kalau yang tokoh wayang yang ngena banget, Tokoh wayang. ya, yang ngena banget ya, yang menurut Mas Bani relate banget sama spirit kemerdekaan. Ada nggak? Menurut sama pribadinya Mas Bani ya? Tokoh wayang siapa ya? Paling ya Puntadewa, dia karakter, terus Kiki, terus yang karena itu juga keren tuh. Dia dibuang, terus dia bisa sampai puncak. Udah itu tau sih kalau aku. Oh, oke oke. Jadi memang ternyata ada yang relate ya tokoh wayang sama tokoh pahlawan nasional Indonesia. Nah, ini kan karena kita udah bahas nih tadi intinya. Nah, mungkin kita sekarang langsung ke pertanyaan aja kali ya, Mas Bani. Kita tanya-tanya jawab sama penonton biar lebih seru. Soalnya kalau kita doang, kayaknya takut monolog atau gimana. Oke, ini kita baca ya pertanyaan nanti. Jadi silakan teman-teman kalau mau nanya boleh ya di kolom komentar bisa, di kolom pertanyaan question juga bisa. Nah, tadi dari Mbak Fitulas kan, itu tadi udah dijawab sama Mas Arbani. Kalau yang tokoh nasional tuh ada yang relate nggak sih dengan tokoh pewayangan? Nah, tadi udah dijawab tuh, kayak tadi dari aku contoh bisa gini, terus tadi siapa Mas Bani jawab karena dan sebagainya gitu. Nah, oke, ini kalau konon tentang tanggal deklarasi kemerdekaan itu aku jujur aku kurang paham nih, Mbak Tulas. Mungkin Mas Bani bisa bantu jawab nggak Mas? Misalkan Mas Bani tahu nggak tentang katanya itu tanggal 17 Agustus itu dipilih sebagai tanggal yang spesial dan tidak salah pilih, tidak sembarang bisa dipilih. Itu tuh Mas Bani tahu nggak ceritanya Mas? Kalau untuk itu pasti mereka zaman dulu mereka punya hitungan pasti itu. Kayak tanggal 17 Agustus tahun 45 itu berarti ada hitungan tersendiri gimana biar Indonesia itu maju. Kok bisa dipilih itu pasti ada. Oh. Nah, kalau dari Mas kan ini kan Mas Bani bilang adalah hitungan ini kan pemilihan tanggal itu berdasarkan hitungan. Itu tuh kayak hitungan apa sih Mas? Kalau yang Mas Bani boleh kasih tahu ke teman-teman, ke aku juga, itu kayak hitungan tuh kayak weton kah atau apa gitu? Bisa weton, terus bisa ikuti gimana ya, jalur tata surya itu pasti ada sinkronisasi untuk lebih maju ke depan, itu pasti ada. Gimana hari baik itu pasti ada. Oh, oke. Jadi hitungan itu tuh juga salah satu faktor untuk menentukan si tanggal sakral itu ya. Nah, terus di samping itu juga disupport oleh yang tadi kan Mas Bani bilang aku spiritual kayak gitu. Oke, nah terus ada lagi nih pertanyaan dari Hanindia.agas. Ini ada aku sebenarnya gini pertanyaan. Apakah Insinyur Soekarno itu masih hidup? Sebagaimana dijelaskan beberapa pernah dibahas oleh ahli spiritual. Nah, menurut Mas Bani sama Mas Ariando, ini pertanyaan out of the box yang menurut aku susah dijelaskan. Apakah nggak apa-apa Mas Ariando delay, tapi kalau misalkan bisa jawab silakan ya Mas ya. Jadi ini aku ulang pertanyaannya. Ini katanya kan apakah Insinyur Soekarno itu masih hidup? Karena beberapa waktu lalu tuh pernah dibahas oleh ahli spiritual. Monggo silakan Mas Bani, Mas Ariando. Ada yang mempercayai seperti itu pasti ada. Bagiku sendiri udah ada.
Nah, Kalau kalau menurut kalau soul atau spirit pasti masih ada. Itu kalau untuk jiwa, kalau jiwa raga udah nggak ada, itu pasti. oke oke. Kalau Mas Ariando gimana Mas Ariando? Ada yang bertanya nih, apa Soekarno masih hidup apa enggak? Karena dibahas oleh ahli spiritual kayak gitu. Kalau menurutku sih sama sih kayak Mas Bani tadi itu ya. Jadi kalau olahraga kan memang udah nggak ada, itu pasti. Kalau yang spirit atau energi sih bagiku masih ada. Ya itu kembali ke orang masing-masing sih kalau bagiku kayak gitu. Oh, oke oke. Nah, itu kan beritanya mungkin kita udah tahu ya, kabarnya itu adalah uh, isunya adalah beliau itu adalah moksa ya, moksa. Nah, kalau dari pandangannya Mas Bani sama Mas Ariando tuh moksa tuh kayak apa sih, Mas? Monggo masih ada dulu. Mas Yando, boleh. Moksa itu tuh apa sih, Mas? Oh Halo, ya, Mas. halo itu ya. Kalau menurutku sih ya kalau moksa itu kan ada yang bilang hilang hilang raga sak sukmane gitu. Jadi ada yang bilang lenyap gitu. Oke, Eh, itu biasanya tuh dia ngapain sih, Mas? Bisa sampai moksa gitu? Tirakatan gitu ya, Mas ya? Pasti pasti ada tirakatannya, tapi menurut menurut pendapatku sih itu lepas atau hilangnya keterikatan sama duniawi sih bagiku makna moksa itu kayak gitu, nggak terikat lagi sama duniawi. Oke. Nah, kalau dari pemahamannya Mas Yando, moksa itu kan hilang. Hilang tuh hilang kemana nih, Mas? Hilang ya kita naik ke atas, ibaratnya ke surga, nirwana, segala macam, atau gimana tuh, Mas? Ya ada beberapa pendapat yang bilang kayak gitu, jadi ke tingkat yang lebih tinggi atau nirwana mungkin, tapi kalau menurut pemahamanku ya itu lepasnya keterikatan dengan duniawi. Oke, ya udah. Kita lanjut ke Mas Bani. Mas Bani, moksa itu apa, Mas? Moksa itu sebenarnya menghilang. Kalau harafiahnya, nah itu pada step-stepnya untuk moksa itu pasti ada kayak pemurnian jiwa, terus hilangnya keterikatan dengan duniawi, terus tidak ada punya nafsu gitu moksa. Ada juga ya, kalau masih terikat nafsu biasanya moksanya akan gagal gitu. Itu tuh tadi kan Mas Yando bilang itu hasil dari bulan hasil sih. Salah satunya disupport oleh tirakat. Emang memang benar ya orang yang mungkin mau menjalankan moksa atau mau praktek moksa itu harus tirakat tirakat juga ya, Mas? Kalau tirakat bisa, kalau semedi juga bisa, ada doanya juga. Jadi benar-benar kita kayak gimana ya, semedi di suatu tempat, tadi ada stepnya, nanti lama-lama ngecil, 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 ngecil terus itu. Oke. Jadi kalau moksa itu ya kayak raganya juga hilang juga ya, Mas? Ada yang hilang, ada yang mengecil. Mengecil dalam artian kayak kecil gitu kayak liliput gitu ya. Kayak Enggak. Ada kayak kalau contoh itu ada kalau di Tibet mesti ada kalau itu yang kecil gitu. oh, oke oke. Oke. Jadi memang kayak hilang-hilang aja gitu ya. Maksudnya kayak kalau hilang ya udah hilang musnah gitu ya. Kita Ya nggak nggak tahu. musnah, ya Nggak pasti musnah mereka sih. mereka Oh, pasti ada ada tapi hilang di gitu dunia ya. ya. Oke oke. Nah ini kan ada kalau hilang kayak gitu tuh biasanya tuh dia di kemana sih Mas Bani? Apakah nirwana, ke surga atau ya dia ada di sini tapi kayak ya udah kayak orang tertentu doang yang bisa lihat kita atau gimana sih Mas? Kalau itu aku kurang paham karena aku belum pernah nyoba. Jadi belum Kirain tahu tahu. stepnya kemana. Kalau nanti aku mengasumsikan oh ke sini nanti salah, ya resiko juga. Oh iya benar-benar benar. Oke deh. Nah ini boleh nih teman-teman yang baru join kalau mau nanya-nanya silahkan ya di kolom komen atau kolom pertanyaan question. Boleh nih apa
Mas Bani, Mas Yando, kalau mau nambah-nambahin nih cerita lain boleh nih sambil kita nunggu pertanyaan dari teman-teman. Kayak oh ya, Monggo aku kayak jelasin. kalau tirakat sebenarnya itu tidak hanya untuk ilmu kanuragan, tapi ya itu tadi membersihkan jiwa, terus kita bisa cari untuk menenangkan pikiran, ya gitu. Kalau kebanyakan orang kan tirakat sama dengan mencari ilmu kanuragan atau kesaktian, sebenarnya enggak itu toh. Oke, oke. Nah, kalau Mas Yando gimana nih Mas Yando? Kalau menurutku sih tirakatan itu kayak sebuah momen, terutama ini ya dalam konteks kemerdekaan ya. Kalau menurutku kayak malam tirakatan itu kan momen kontemplatif gitu. Kita merenung gitu. Kebiasaan orang Jawa itu kan ada kata-kata gini, Jawa ojo ilang Jawane. Itu kan maksudnya kebiasaan berpikir. Itu jangan sampai hilang gitu. Nah, momentum malam tirakatan itu bisa juga jadi momen kontemplatif gitu. Kita merenungkan kejadian yang sudah uh, berdepatan sama kejadian atau kondisi yang ada sekarang gitu, merenungkan kontemplatif lah gitu. Malam kontemplatif bagiku sih itu. Oke, jadi ternyata tuh ternyata tirakatan tuh udah ada zaman dulu ternyata ya Mas Yando sama Mas Bani ya, dengan tujuannya adalah kita kayak mendapatkan pencerahan, kesadaran diri gitu. Karena kan kalau sekarang ini kan banyak apa ya, ya mungkin karena kerja kali ya, tuntutan kerja, jadi tirakatan sudah mulai hilang atau ada beberapa yang masih apa ya, masih mempraktekkan kayak gitu. Mungkin yang kita tahu kan mungkin masih daerah-daerah Jawa Tengah atau Jawa lainnya yang masih punya tradisi seperti itu ya Mas ya. Nah, dari Mas Cando sama Mas Mas Bani ada lagi nggak Mas tambahan atau misalkan tambahan lain gitu? Monggo, Tuh, Dani dulu mungkin. aku ikut pertanyaan aja. Nah, tadi kan bahas tokoh wayang nih, Mas Yando tadi belum jawab nih, tokoh wayang yang identik dengan spirit kemerdekaan. Ada nggak? Tokoh wayang. Mungkin itu ya yang bisa diteladani mungkin Basukarna, Karno itu, terus Sumantri, Wisanggeni bisa. Hmm. Oke, oke. Nah, kalau boleh diceritain sedikit, mereka itu karakternya gimana, Mas? Apakah berani, tegas, atau apa gitu? Semangatnya tinggi gitu, atau gimana? Kalau aku ambil contoh itu ya, kan adiknya Rahwana. Bung Karno itu Mm-mm. dia tahu kalau apa yang dilakukan Ramayana ya, dia tahu yang dilakukan sama kakaknya itu kan kurang pas, nggak baik lah maksudnya gitu. Tapi dia disuruh untuk melawan pasukan dari Rama. Itu kalau menurutku si Kumbokarno itu menurut untuk menyerang balik itu karena bukan karena kakaknya tapi karena kecintaan itu. Bukan semata-mata untuk membantu kakaknya memenangkan peperangan melawan pasukan Rama, tapi untuk membela tanah airnya itu hubul waton, kalau orang Islam mungkin bilangnya hubul waton, membela tanah air. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, Mas Yando, Mas Bani dari Mbak Fatimah. Kan kalau misalkan kita tirakatan nih, rajin tirakatan, terus tiba-tiba misalkan kayak hasil dari tirakatan itu bisa hilang nggak sih kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik atau buruk, misalkan kayak miras, judi, kayak apa, minum miras, judi gitu, itu bisa nggak hilang hasil tirakatnya Kalau dari untuk Mbak aku Fatimah? untuk aku sendiri, semua tindakan kita pasti ada konsekuensi yang akan kita terima sendiri. Kalau untuk Mm-mm. hilang atau enggak itu tergantung Tuhan. Karena yang ngasih kan Tuhan. Oke, kalau dari Mas Tapi Yando sendiri? akan berefek ke badan kita pasti kalau itu. Oke. Ada Mas Yando, gimana nih Mas? Kalau misalkan kita tirakatan tapi kita minum
miras gitu atau judi itu gimana tuh Mas? Hasil dari kita tirakat itu hilang apa gimana nih Mas? Gimana diulangi? Ya, Mas Yando, gimana Mas Yando? Dengar nggak? Dengar tapi putus-putus. Oke, tapi denger ya. Yang pertanyaan tadi nggak dengar. Coba diulangi lagi. Ya, yang ini Mas, ada yang tanya dari Mbak Fatimah. Dia nanya apakah hasil tirakat akan hilang kalau kita melakukan hal yang buruk seperti minum minuman keras atau judi. Itu bisa hilang nggak Mas hasil kita tirakat? Kalau menurutku sih itu kan sama kayak Mas Bani tadi bilang kan semua ada konsekuensinya. Kalau menurutku sih dari pendapatku jawabannya ya iya, pasti akan ada konsekuensi, mungkin hilang atau nggak seperti sebelumnya lah, nggak ya hilang sih, maksudnya hilang, ada konsekuensi hilang. Oke. Ya, hilang. Jadi kayak yang tadinya ibaratnya kayak kita ini kali ya, tirakat itu kan kayak ibaratnya kita melakukan sebuah aktivitas, terus kan dari buah aktivitas itu kan kita mendapatkan sebuah ibaratnya tuh kayak kita dapat tabungan gitu kan, tabungan, tapi kalau misalkan kita kita tidak melakukan hal-hal yang buruk, jadi itu tabungan itu tiba-tiba tuh hilang kayak gitu ya. Nah ini ada yang nanya lagi nih Mas, riadoh ini dari Mbak Salsabila, nanya riadoh dan tirakat itu apakah sama? Aku baru dengar jujur riadoh itu apa. Silakan Mas Yando sama Mas Bani. Sama, karena aku nggak tahu riadoh, aku skip. Oh itu sih sama sama ini ya, beda nama doang ya, istilah ya. Halo Mas Bani. Halo. Mas Yando. Benar. Kalau Mas Yando gimana Mas Yando? Sama nggak riadoh sama tirakat itu? Riadoh sama tirakat bagiku mirip sih. Itu kan kalau riadoh itu kan artinya latihan. Kalau tirakat itu sama juga sih latihan, cuman maknanya itu kalau tirakat bagiku lebih ke menjalani sesuatu yang tidak mengenakkan raga, yang kita sendiri sebenarnya nggak ngerasain enak tapi kita lakukan. Karena tujuannya untuk menekan ego sih, menekan Menekan apa Mas? Menekan ego, untuk menekan ego kita. Ya intinya sama sih untuk latihan. Nah, itu kan tadi Mas Yando bilang ada bedanya di situ kan, kalau pemahaman Mas Yando. Kalau riadohnya itu sendiri sama-sama latihan tapi menekan ego juga nggak? Tidak ngenakin badan juga nggak? Halo, Mas Yando? Ya, masuk dengar. Nah, tadi kan Mas Yando bilang kalau tirakat itu lebih menekan ego ya, tapi sama-sama latihan. Kalau riadoh itu sendiri, dia latihan tapi menekan ego juga kah atau gimana Mas? Lebih ke tirakat sih. Kalau menurutku lebih ke tirakatnya kalau yang menekan ego. Kalau riadoh itu kan kita latihan. Maknanya kayak misalnya kita riadoh untuk puasa, kita latihan puasa. Tapi kalau tirakat kan pasti ada tujuan khusus. Kalau riadoh hanya untuk latihan. Oh, jadi perbedaannya itu ya. Tuh, nah. Jadi begitu Mbak Salsabila, sama tapi memang ada maknanya yang berbeda. Jadi kalau riadoh lebih ke latihan, intinya tuh riadoh sama tirakat tuh sama-sama latihan. Cuma bedanya adalah kalau tirakat itu biasanya kita menjalankan sebuah latihan yang dimana untuk mencapai suatu tujuan dan juga dampaknya adalah bukan dampaknya sih, dia itu lebih menekan ego kita. Oke, nah ini ada yang mau tanya lagi kah? Mumpung kita masih ada nih dan mumpung sinyalnya lagi bagus nih. Oh ya, nambahi tentang Mbak Fatimah tadi. Ya, boleh. Kan dia tanya apakah hasil tirakat akan hilang.
Itu bisa menjadikan kita bisa kan spiritual kita akan jatuh juga bisa. Karena gini, konsekuensi yang didapat kan apa yang didapat kan setiap orang beda-beda. Nah, tingkat spiritualnya pasti akan beda-beda. Contoh, kita sering berdoa malam atau meditasi malam. Sewaktu-waktu kita nggak bisa ngelakuin atau hanya kita malah main judi atau mau limo lah intinya. Itu pasti akan berkurang, akan turun kadar energi yang kita dapat atau yang kita punya akan turun sampai jatuh lah intinya itu. Oh, oke. Jadi memang dampaknya ternyata lebih ke diri kita secara spiritual. Oke. Nah, kalau dari Mas Yando sendiri, Mas Yando ada tambahan nggak? Mas Yando, ada tambahan nggak Mas dari tadi tambahannya Mas Bani? Enggak sih, aku setuju sama Mas Bani tadi. Dari sisi spiritual pasti akan ada penurunan, akan ya mungkin jatuh itu tadi. Oh, oke, sip. Kalau gitu, ada lagi kah teman-teman yang mau nanya nih? Mumpung kita masih di sini nih, soalnya kita mumpung lagi live nih. Iya, nih Mbak Oki bilang nih, katanya iya tirakat pasti pedih perih, tapi tujuan yang ingin dicapai itu. Ya bener Mbak, harus konsisten kuncinya. Kalau nggak konsisten ya ya udah ambiar gitu ya Mas Bani ya, Mas Yando ya. Kalau nggak konsisten tirakat. Oke, ini ada Mami Yunita nanya, kejatuhan spiritual itu maksudnya gimana nih Mas Bani?